Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, ihsan, serta kenikmatan yang bersifat lahiriah maupun kenikmatan yang bersifat batiniah. Salawat, salam serta berkah semoga senantiasa Allah limpahkan kehadiran Nabi kita, Rasul, Imam dan teladan kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita rindukan perjumpaannya yaqazatan wa manaman, dan kita harapkan syafaat beliau di dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita semua berhak meraih syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ibu-ibu, bapak, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ayat 183 Al-Baqarah ini sangat populer, khususnya di bulan Ramadan. Allah membuka dengan huruf ya. Ya ini tentang panggilan an-nida. Allah panggil orang-orang yang hidup hatinya. Hayyun. Jadi kalau dipanggil berarti kita ini termasuk orang-orang yang hidup kalau terpanggil. Kalau tidak terpanggil berarti kita ini sebaliknya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Itu dalam kondisi sakit berat. Ya, hidup tetapi punya hati yang sakit, bertambah-tambah stadium penyakitnya. Apa penyakit hati itu? Banyak sekali. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min azabati min ghalabati dain wa qahrir rijal. Ya. Ada 8 penyakit yang diminta perlindungan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah membuka dengan huruf saja, bukan yang lain? Karena dengan huruf ini memudahkan kita untuk berinteraksi, merespon panggilan Allah. Ya ayyuhalladzi, wahai orang-orang yang sudah menyatakan, mengakui bahwa dia beriman kepada Allah. Apa tanda beriman? Banyak sekali dalam Quran kita buka tanda-tanda beriman. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka seperti tersambar, bergetar. Berarti hati ini masih ada menerima getaran-getaran. Kalau ulama ada yang mengatakan, ulama kontemporer, ya, itu hati itu ibarat spon, Pak, bukan seperti batu. Kalau batu mau kita siram air sebanyak apapun, paling basah sebentar, habis itu tidak diresap. Tapi spon pelan-pelan dia serap. Nah, inilah hati yang sehat, yang bisa merespon panggilan Allah ketika Allah mengatakan, wahai orang-orang yang sudah menyatakan, mengakui dirinya beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah. Tanda beriman apa? Ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal dari kecenderungan yang fitrah itu adalah mengenal Allah. Banyak orang berpuasa, banyak orang melaksanakan perintah Allah, tapi tidak mengenal Allah. Apa bedanya dengan setan? Apa bedanya dengan iblis? Ketika iblis diperintah untuk bersujud kepada Adam, dia hanya fokus kepada perintah,
bukan kepada siapa yang memerintah. Ini banyak kita diberi pelajaran di masa yang lalu. Iblis tidak melihat siapa yang memberi perintah, tetapi isi perintahnya yang dia fokus. Maka dia tersesat. Faqad dhalla dhalalan ba'ida, sesat yang sejauh-jauhnya kesesatan, sehingga untuk kembali susah. Nah, ini ciri orang beriman. Dia kenal Allah yang memerintahnya, apapun yang dia perintah. Maka kata ulama, seandainya dia perintahkan untuk berlari menuju neraka pun, kalau dia mengetahui siapa yang memerintahnya, dia akan laksanakan sami'na wa ta'na. Kita sami'na wa ta'na begitu diseru dengan apa? Luruskan saf, sawu sufufakum, sami'na wa ta'na. Tapi kita paham enggak dengan yang Allah maksud ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu? Sudah belum kita mengenal Allah? Kita sering, apa yang kita sering sebut di bulan Ramadan ini, ada 3 nama Allah. Nama di nomor 3, nomor 3, nomor 4, dan nomor 82 dalam Asmaul Husna. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Al-Malik Al-Quddus. Kemudian kita berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. 3 nama Allah ini, salah satu ciri orang bertakwa adalah takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah, kata Rasulullah, kalian dengan akhlak Allah. Akhlak Allah itu Asmaul Husna. Kita baca nih di bulan Ramadan, kita kenal tidak apa yang kita sebut, kita panggil. Jangan-jangan yang kita panggil secara nurnya sudah ada dalam kehidupan kita, tapi kita menolak, mengakui bahwa kehadiran Al-Malik Al-Quddus, kita tidak bisa memiliki apapun. Bahkan sehelai rambut kita nggak bisa jaga kejatuhan daripada rambut kita. Jadi Al-Malik tentang Allah yang maha menguasai dan maha merajai. Kita mungkin bisa merajai sesuatu, merajai komplek ini, merajai di suatu instansi, dia di suatu organisasi kita bisa merajai, tapi kita tidak bisa memiliki. Ini kelemahan kita. Bahkan waktu kita nggak pernah kita miliki. Seringkali waktu kita buang-buang percuma, itu bertanda bahwa kita tidak pernah memiliki waktu kita. Kita hanya stay banyak di masjid ketika bulan Ramadan, tetapi di luar bulan Ramadan masjid sepi kembali. Ini menandakan bahwa Al-Malik kita mana yang kita sebut setiap malam, Subhanal Malikil Quddus. Gimana kita? Apa kita bisa menguasai, merajai diri kita? Maka kata Imam Ghazali dalam Ajaibul Qalb, raja sesungguhnya dalam diri kita adalah kalbu kita. Maka kalbu ini mau dia berbolak-balik kemanapun, seluruh anggota tubuh, seluruh elemen yang ada dalam tubuh kita, sami'na wa ata'na. Maka kita kondisikan hati kita, karena hati ini mahal. Kenapa mahal? Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk, rupa, bungkusan, casing, packaging kita. Allah tidak pandang. Bahkan harta kita Allah tidak pandang. Akan tetapi Allah memandang hati-hati kita. Kemana hati kita arahnya, ini tergantung kita. Boleh jadi kita bertakbir menghadap Allahu Akbar, tapi hati kita berpaling kepada Allah. Hanya kita yang tahu dan Allah yang tahu. Ini tentang Al-Malik. Ini tentang Al-Qudus, menyucikan segala sesuatu yang
bertolak belakang dari Allah. Ini yang harus kita jaga, harus kita rawat sepanjang kehidupan kita. Bagaimana kita menguasai diri kita, betul-betul hati kita menjadi penguasa yang semua anggota tubuh. Begitu dia mengatakan sholat, maka semua akan sholat. Dia baca Quran, semua akan baca Quran. Dia silaturahmi, semua akan silaturahmi. Ini kadang-kadang kita tidak. Setiap tahun pasti kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Apa betul batin kita memaafkan? Maka ini akan berhadapan dengan ancaman Allah. Kita mengucapkan yang tidak kita lakukan. Mohon maaf lahir dan batin. Lahirnya kita maafkan, wah senyum, tulus kelihatannya. Batin kita masih menyimpan rasa benci, masih menyimpan rasa dendam, masih menyimpan rasa marah, masih menyimpan rasa permusuhan kepada orang lain. Maka ini tidak akan pernah mendapatkan ampunan Allah. Raghiba anfu, kata Rasulullah, tersungkurlah hidung orang-orang yang bulan Ramadan datang, begitu bulan Ramadan pergi, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masih menyimpan rasa marah, menyimpan rasa benci, menyimpan rasa permusuhan kepada saudaranya. Apa kita mengucapkan maaf lahir batin? Kita akui, masih kita menyimpan itu. Maka tidak akan pernah kita afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita ucapkan lancar sekali doa ini, tapi dalam prakteknya kita gagal. Maka bagaimana kita mengaku sebagai orang yang sudah beriman kepada Allah? Apalagi kita menanggapi perintah Allah, merespon perintah Allah. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Harapannya apa Allah? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa itu takwa? Memelihara hak-hak Allah, baik yang ada pada Allah maupun ada pada sesama makhluk. Jadi hak Allah, kita menyebut hak Allah Al-Malik, Al-Qudus, Al-Afu, yang Maha Pemaaf. Nah, ini yang 3 pesan ini, bahwa bulan Ramadan ini saatnya kita betul-betul beriman kepada Allah. Ciri orang beriman mengenal Allah. Ciri orang mengenal Allah takhalluq bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak Allah. 3 akhlak Allah ini dalam bulan Ramadan ini kita bawa dalam kehidupan kita. Maka sampai Ramadan yang akan datang, kita mampu menguasai diri kita. Kita mampu menyucikan diri kita dari segala sesuatu yang dibenci dan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menjadi orang yang betul-betul pemaaf. Syarat pemaaf, syarat memaafkan harus kita catat baik-baik dalam diri kita. 1, hilangkan rasa marah dan benci kepada orang lain. Yang kedua, hilangkan rasa permusuhan, terutama kepada kaum mukmin, sesama orang mukmin. Maka ini orang yang celaka, kata Rasulullah, tidak mendapat ampunan di bulan Ramadan sampai Ramadan berlalu. Karena apa? Masih menyimpan rasa-rasa yang negatif gitu. Dan mudah-mudahan kita sudah memasuki 15 masuk 16 ini betul-betul maghfirah Allah. Karena apa? Ampunan Allah itu betul-betul Allah hadirkan. Kita tidak bisa mendatangi ampunan Allah, tapi menghadirkan ampunan Allah itu dalam apa? 1, buka hati kita untuk memaafkan. Hilangkan rasa marah, hilangkan rasa benci, hilangkan rasa permusuhan kepada siapapun, bahkan kepada hewan sekalipun, ya, apalagi kepada sama manusia. Maka ini yang dinamakan Allahumma innaka afun. Sebagaimana pertanyaan Aisyah radhiyallahu ta'ala, ya Rasulullah, apabila datang Lailatul Qadar, apa yang kami lakukan, apa yang kami baca? Maka doa ini keluar dari mulut lisan yang mulia Rasulullah SAW. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau afun, maha pemaaf. Allah tidak pendendam,
Allah tidak pemarah, Allah tidak menebarkan permusuhan kepada siapapun, bahkan orang kafir sekalipun, apalagi kepada sesama muslim, pada orang mukmin. Maka engkau suka ya Allah kepada sifat mengampuni, sifat pemaaf itu. Nah, kalau kita ingin sama peneladanan ini, maka samakanlah akhlak kita, teladanilah akhlak kita ini. Kalau tidak berteladan kepada akhlak Allah, kepada siapa lagi kita berteladan? Dan contoh konkretnya ada pada diri Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hatinya kudus, mampu menguasai emosi kita, hati kita, kemudian kita mensucikan hati kita dari segala sesuatu yang membuat Allah murka, yang membuat Allah tidak ridha kepada kita. Dan yang terakhir, mudah-mudahan Allah memudahkan kita menjadi orang yang betul-betul pemaaf, bukan hanya lahir tetapi batin kita, sebagai orang yang tidak menaruh rasa marah, benci, jengkel, kesal, dendam, permusuhan kepada siapapun. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.